Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek sistem reservasi dengan 7 prinsip OOP. Pada proyek ini kami akan mengimplementasikan konsep Object Oriented Programming ke dalam sistem reservasi menggunakan beberapa bahasa pemrograman untuk melihat perbedaan penerapannya. Next. Oke. Di sini ada anggota kelompok yang pertama yaitu Bobi Suryawijaya dengan NPM terakhir 058, lalu ada Gizela Raswadanti Azara dengan NPM terakhir 059, lalu ada Muhammad Faik Akmal Haidar Nadif dengan NPM terakhir 084, lalu ada saya yang terakhir Adinda Tiffany Irfan Maulana dengan NPM terakhir 323. Next. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan dan tujuan. Sistem reservasi digunakan untuk membantu proses pemesanan layanan secara digital agar lebih terstruktur dan efisien. Pada proyek ini, source code awal dibuat menggunakan Java lalu dikonversikan ke beberapa bahasa lain seperti C++, JavaScript, PHP, dan Python. Tujuannya adalah memahami implementasi 7 prinsip OOP dan membandingkan perbedaan sintaks serta struktur antar bahasa. Next. Oh. Nah, lalu ada 7 prinsip OOP. Dalam proyek ini digunakan 7 prinsip utama OOP yaitu encapsulation, inheritance, polymorphism, abstraction, association, aggregation, dan composition. Prinsip-prinsip ini membantu membuat program menjadi lebih terorganisir, mudah dikembangkan, dan dapat digunakan kembali. Next. Nah, ini ada struktur kelas sistem reservasi. Sistem reservasi terdiri dari beberapa kelas utama seperti user, admin, pelanggan, layanan, reservasi, pembayaran, serta notifikasi. Nah, di setiap kelas memiliki atribut dan metode sesuai tugasnya. Misalnya pelanggan membuat reservasi dan admin mengelola data. Next. Baik, selanjutnya ada penjelasan. Baik, selanjutnya ada penjelasan fitur OOP. Jadi implementasi OOP menggunakan abstract class, interface, inheritance melalui extend, serta encapsulation menggunakan getter dan setter. Java mendukung penerapan seluruh konsep OOP dengan struktur yang cukup jelas. Next. Pada bagian kode program Java ini terdapat kelas user dijadikan abstrak kelas yang menjadi dasar untuk kelas admin dan pelanggan. Inheritance digunakan agar kelas turunan dapat mewarisi atribut dan metode dari parent class. Selain itu terdapat polymorphism melalui override metode getInfo serta composition antara reservasi dan pembayaran. Next. Kemudian ada penjelasan terkait OOP pada C++. Jadi pada bagian ini abstraction diterapkan menggunakan pure virtual function, sedangkan polymorphism menggunakan virtual function. Bahasa ini memberikan kontrol memori yang lebih besar melalui pointer. Next.
Pada bagian kode program C++ ini, inheritance diterapkan melalui public inheritance, sedangkan aggregation menggunakan vektor dan pointer. Program juga menerapkan composition, di mana objek pembayaran menjadi bagian dari reservasi. Next. Selanjutnya ada penjelasan OOP terkait bahasa JavaScript, yaitu JavaScript menggunakan class dan extend untuk inheritance, encapsulation diterapkan menggunakan private void dengan simbol pagar sehingga data tertentu tidak dapat diakses secara langsung. Oke, kemudian penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya adalah program JavaScript. Pada kode ini terlihat penerapan inheritance antara class polymerase melalui override method, serta composition ketika objek prabayar dibuat di dalam kelas reservasi. Lalu selanjutnya adalah penjelasan fitur OOP. Pada penjelasan fitur OOP ini, PHP mendukung OOP melalui abstract class, interface, inheritance, serta encapsulation menggunakan keyword private, protected, dan public. PHP juga mendukung type properties untuk menentukan tipe data. Lalu selanjutnya adalah kode program PHP. Pada implementasi PHP, abstract class digunakan sebagai dasar kelas lain, sedangkan interface digunakan untuk mendefinisikan kontrak metode yang harus diimplementasikan. Inheritance membantu mengurangi penulisan kode berulang. Lalu selanjutnya adalah penjelasan fitur OP. Pada penjelasan OOP pada Python, Python menggunakan ABC dan abstract method untuk abstraction. Encapsulation dilakukan dengan protected dan private attribute, sedangkan inheritance menggunakan super. Lalu selanjutnya adalah kode program Python. Pada kode Python ini terlihat penerapan abstraction melalui abstract class, encapsulation dengan private attribute, serta polymerism melalui metode yang dapat bekerja berbeda pada kelas turunan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, halo, saya Dinex. Nah, jadi selanjutnya ada perbedaan sintaks OOP. Meskipun setiap bahasa memiliki sintaks yang berbeda, konsep OOP yang digunakan tetap sama. Perbedaannya terletak pada cara penulisan kode dan mekanisme implementasi. Mungkin bisa dilihat di sini perbedaan-perbedaannya. Lalu di sini ada output programnya. Output program menunjukkan bahwa semua bahasa menghasilkan alur sistem reservasi yang serupa, mulai dari login, reservasi, pembayaran, hingga konfirmasi. Hal ini menunjukkan bahwa logika program tetap konsisten meskipun bahasanya berbeda. Bisa di next. Nah, kesimpulannya, berdasarkan implementasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa OOP bersifat universal dan dapat diterapkan pada berbagai bahasa pemrograman. Perbedaannya hanya terletak pada sintaks dan fitur masing-masing bahasa. Oke, bisa di next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai implementasi 7 prinsip OOP pada sistem reservasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok sebelah. Izin bertanya, dalam kondisi nyata, bagaimana sistem reservasi dapat memanfaatkan polymorphism untuk menangani berbagai metode pembayaran yang berbeda? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada yang masih ingin bertanya?
Izin bertanya, bagaimana inheritance membantu sistem reservasi mengelola data pengguna seperti admin dan customer? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kakak akan tampung dulu. Mungkin ada yang masih ingin bertanya. Izin bertanya. Jadi dari 5 bahasa pemrograman yang sudah digunakan di PPT kalian, manakah bahasa pemrograman yang paling cocok untuk sistem reservasi kalian dan kenapa? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, C++ menggunakan pointer pada association dan aggregation, sedangkan Python kan Python dan JavaScript kan mengandalkan garbage collector. Nah, menurut kalian pendekatan mana yang lebih efektif untuk aplikasi skala besar dan kenapa alasannya? Oke, apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak, maka kami akan menjawab pertanyaannya satu persatu. Terima kasih. Permisi, izin menjawab untuk soal yang pertama. Jadi soalnya dalam kondisi nyata bagaimana sistem toko dapat memanfaatkan polymorphism. Nah, dengan polymorphism, sistem dapat menggunakan satu metode pembayaran yang memiliki implementasi berbeda-beda pada setiap jenis pembayaran. Misalnya pembayaran tunai, menghitung uang kembalian, transfer verifikasi, dan e-wallet memproses saldo digital. Hal ini membuat sistem lebih fleksibel saat menambah metode pembayaran baru. Mungkin sudah menjawab atau masih perlu dijelaskan lagi? Oke, sudah menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana inheritance membantu sistem toko dalam mengelola perbedaan hak asas dan fungsi antara kasir dan pemilik toko. Untuk jawabannya sendiri, inheritance memungkinkan kasir dan pemilik toko mewarisi atribut umum dari kelas user seperti nama atau ID. Kemudian masing-masing dapat memiliki fungsi tambahan sesuai perannya. Misalnya kasir mengelola transaksi dan pemilik toko melihat laporan penjualan. Apakah jawaban tersebut sudah menjawab dari pertanyaan yang diberikan? Sudah bisa menjawab. Terima kasih. Oke. Lalu selanjutnya izin menjawab dari pertanyaannya Mas Danu, yaitu pertanyaan nomor 3. Nah, pertanyaannya adalah dari 5 bahasa pemrograman yang digunakan, mana yang paling cocok untuk mengembangkan sistem ini? Nah, jawabannya itu tergantung, Mas. Java itu cocok untuk sistem yang besar karena stabil dan aman. Dan PHP cocok untuk aplikasi berbasis web. Lalu selanjutnya itu Python lebih cepat dikembangkan. Lalu JavaScript untuk aplikasi web interaktif dan C++ untuk performa tinggi. Untuk sistem toko berbasis web, PHP atau Java itu biasanya lebih sering dipakai. Apakah sudah menjawab, Mas Danu? Sudah, sebenarnya itu bukan pertanyaanku sih. Oh, maaf. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yang C++ menggunakan pointer pada association dan aggregation, sedangkan Python dan JavaScript mengandalkan garbage collector. Menurut kalian pendekatan mana yang lebih efektif untuk aplikasi skala besar dan kenapa? Nah, jadi untuk aplikasi skala besar keduanya punya kelebihan dan tergantung kebutuhan ya. Yang pertama tuh yang C++ itu pakai pointer manual. Itu tuh kalau dipakai di aplikasi yang membutuhkan performa tinggi, kontrol memori maksimal, misalkan kayak game engine, sistem operasi, atau aplikasi real time. Pointer memberikan fleksibilitas dan penggunaan memori lebih efisien, tapi resikonya lebih besar seperti memory leak atau dangling pointer.
Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada Python atau JavaScript yang menggunakan garbage collector. Itu lebih efektif untuk pengembangan cepat dan sistem kompleks dengan banyak fitur, seperti untuk web, aplikasi, atau AI. Garbage collector mengurangi risiko kesalahan pengelolaan memori dan mempercepat pengembangan meski ada tambahan beban performa. Nah, jadi menurut saya untuk aplikasi berskala besar modern, pendekatan garbage collector lebih sering unggul karena mempermudah maintenance dan mengurangi bug memori. Namun, jika prioritas utamanya kecepatan dan efisiensi sumber daya, maka C++ lebih efektif. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Oke, sudah menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya tadi. Sekian dari presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.